Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arya Dwi Pratama Putra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjawab jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk soal yang pertama yaitu model ER merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Nah, beri penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh ERD dengan studi kasus dengan pilihan perpustakaan, sistem akademik, klinik, dan koperasi simpan pinjam. Oke, yang pertama yaitu jenis-jenis entity. Jenis-jenis entity itu yang pertama ada entitas kuat. Entitas ini yang memiliki atribut kunci. Nah, entitas ini bersifat sendiri. Eksistensinya tidak bergantung pada entitas lainnya. Nah, daya entitas harus kuat terus mempunyai ciri khas yang istimewa yaitu identifier. Suatu atribut tunggal atau perpaduan atribut-atribut secara khas bisa dipakai untuk membedakannya dari entitas kuat yang lain. Selanjutnya ada entitas lemah. Entitas ini tidak memiliki atribut kunci. Entitas lemah ini diidentifikasikan dengan mengaitkan entitas penting dari jenis entitas yang lain ditambah atribut dari entitas lemah. Jenis entitas lain yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah entitas lemah yaitu identifying owner dan relasi yang mengaitkan entitas lemah dengan owner yaitu identifying relationship, misalnya entitas pegawai. Selanjutnya ada entitas data. Nah, entitas data merupakan suatu diagram berupa bentuk gambar yang mengidentifikasikan jenis dari entitas pada sebuah sistem yang dirangkai dalam data dengan atributnya, serta menyajikan kaitan atau relasi di antara entitas tersebut. Selanjutnya ada entitas dalam akuntansi. Nah, entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengakses anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang melakukan akuntansi dan menjelaskan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dilakukan. Selanjutnya ada entitas pelaporan. Merupakan unit pemerintahan yang terdapat dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut hukum peraturan perundang-undangan wajib memberitahukan laporan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan. Nah, dan yang terakhir ada entitas bisnis, yaitu suatu badan yang dibangun untuk menyediakan barang atau jasa untuk konsumennya. Bisnis pada ekonomi kapitalis memberikan kepada kelompok untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menyehatkan dirinya dan memajukan bisnisnya. Selanjutnya saya akan membuat contoh ERD perpustakaan di Microsoft Word. Langsung saja bikin kotak persegi panjang. Nah, di sini kita akan memasukkan nama mahasiswa. Sambungkan. Nah, di sini tulisannya meminjam. Nah, kita akan menyambungkan lagi. Buku. Kita akan memberikan garisnya lagi. Nah, di sini adalah nama mahasiswa.
lalu npm dan satu lagi adalah alamat. Nah, di meminjam ini kita akan menulis tanggal meminjam, tanggal pinjam. Benda dan tanggal balik, mengembalikan. Selanjutnya di buku judul, penerbit, pengarang. Jumlah, dan satu lagi yaitu nomor buku. Nah, ini adalah contoh PRD sederhana perpustakaan. Dan soal yang kedua yaitu pada batasan atau aturan dalam menspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu spesialisasi total. Nah, spesialisasi total constraint yang adalah menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Nah, contohnya adalah entity pegawai harus termasuk subclass dari pegawai tetap atau pegawai honorer.
Nah, untuk spesialisasi sebagian adalah constraint yang menerangkan bahwa setiap entity dalam superclass dapat merupakan anggota dari subclass-subclass yang didefinisikan. Contohnya adalah dari pegawai dapat merupakan anggota dari subclass manager, teknisi, atau sales. Soal yang ketiga adalah normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dan suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apabila belum normal, akan terjadi anomali antara lain insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Berikan penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Yang pertama adalah anomali penyisipan atau insertion anomali, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi menyisipkan tuple atau record pada sebuah relasi. Contohnya, jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Yang kedua ada anomali penghapusan atau deletion anomali, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Nah, contohnya adalah jika pasien yang memiliki nomor underscore pasien P001 membatalkan tidak jadi menembus resep obat tersebut, maka jika record tersebut dihapus akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode underscore obat KD01. Yang terakhir ada anomali peremajaan atau update anomali, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Contohnya, jika harga obat untuk kode underscore obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record pasien yang menembus kode underscore obat KD01 agar data selalu tetap konsisten. Nah, untuk soal yang terakhir adalah beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Nah, normalisasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah normalisasi bentuk tidak normal. Yang kedua adalah bentuk normal pertama, yaitu menghilangkan perulangan grup. Nah, yang ketiga bentuk normal kedua, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Yang keempat ada bentuk normal ketiga, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat ada bentuk normal Boyce code form, yaitu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang kelima ada bentuk normal, menghilangkan ketergantungan multivalue. Dan yang terakhir ada bentuk normal kelima, menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.